Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo saudara onlineku semuanya, berjumpa lagi di YouTube Hertita Brani. Dalam video kali ini saya akan memasak tiga menu. Yang pertama adalah gulai telur ikan dengan kalau bahasa Indonesianya ya. Kalau saya bilang ini kemumu atau daun keladi yang bisa untuk disayur, kemumu namanya kalau di kampung saya ini namanya. Yang sudah direbus, ini telur ikan, ini daun kunyit, ini setengah dari bawang bombay yang sudah diiris, daun jeruk, kemudian campurannya santan 1 bungkus, santan ini cukup 1 bungkus, kemudian cabai 1 sendok, karena saya memang membuat tidak terlalu pedas karena anak-anak saya kebetulan tidak suka pedas. Ini bumbu racik gulai ayam. Ini coba dekatkan dikit kameranya. Ini bumbu racik gulai ayam, 10 butir cabai rawit, 1 buah tomat yang sudah diiris, dan bawang putih bubuk. Nah, itu bumbu-bumbu dari ini gulai telur ikan dengan kemumu atau lompong. Enggak, ini memang keladi sayur namanya. Keladi sayur, daun keladi sayur. Daunnya pelepahnya yang diambil bukan daunnya. Atau kalau saya bilang ini kemumu. Nah, ini gulainya nanti. Bumbunya. Kemudian menu yang kedua, saya akan membuat sambal atau oseng dari kikil sapi sebanyak setengah kilo yang sudah saya rebus. Kemudian ini dicampur jengkol dan cabai hijau. Nanti saya akan sambalkan dengan cabai hijau. Ini cabai hijau yang sudah digiling. Kemudian 4 butir tomat hijau yang sudah diiris-iris, 5 siung bawang putih yang sudah diiris juga, 5 siung bawang merah yang sudah diiris, 10 butir cabai rawit merah, cabai rawit yang besar yang untuk ayam geprek itu. Selanjutnya saya akan membuat tumis daripada bakso. Tumis bakso, ini baksonya. Ini bakso saya buat sendiri loh, bakso ikan. Saya banyak nyetok di dalam kulkas, bakso ikan, bakso ayam, dan nugget. Saya buat stoknya. Ini sebanyak 1/4 yang sudah saya potong-potong. Kol, kemudian wortel, dan kacang kecipir. Apa namanya ini kacang kecipir? Kalau saya bilang ini kacang kecipir. Kalau tempat lain saya tidak tahu apa namanya kacang kecipir. Mungkin nanti kacang kecipir ini akan saya masukkan sedikit ke dalam osengan sambal kikil ini. Yang mana bumbu dari kikil ini sayur dari bakso ini adalah lada bubuk, bawang sop, bawang pre, 5 siung bawang putih yang sudah diiris, 5 siung bawang merah yang sudah diiris, 1 butir tomat merah. Nah, itu bumbu dari tumis kacang kecipir dan bakso ini. Baiklah, saya akan menumisnya nanti. Bumbunya seperti biasa ya saudara onlineku, garam, penyedap, gula. Kemudian saya pertama akan menumis bakso dan kacang kecipir ini. Baiklah, kita mulai dengan menumis bakso dengan kacang kecipir. Nah, kita akan mulai menumis bakso dengan kacang kecipir dengan memakai porvita. Kita gunakan porvita supaya lebih wangi. Porvitanya meleleh semuanya. Nanti baru kita masukkan bawang merah dan bawang putih. Kita masukkan pertama adalah bawang merah dan bawang putih. Kita tumis sampai layu, wangi sekali saudara onlineku semua, karena ditumis dengan porvita yang sangat wangi semuanya. Endorse ya porvita. Wangi sekali masakannya, terus baunya gurih. Kita tunggu layu dulu.
semuanya. Karena bawangnya sudah wangi, kita masukkan wortel. Masukkan wortel. Dan sedikit air, kita kasih sedikit saja airnya. Kita masukkan sedikit air, agak mutung sedikit bawangnya. Sementara yang ini kita akan menumis bumbu untuk sambal kikil. Kita tunggu ini sampai lembut, karena kacang kecipirnya juga agak keras, maka kita masukkan kacang kecipirnya juga. Yang separuhnya akan kita masukkan ke dalam sambal oseng kikil. Nah, menunggu ini empuk, kita akan menumis bumbu untuk oseng kikil. Bismillahirrahmanirrahim. Bawang putih, bawang merah kita masukkan. Kita aduk supaya kuningnya merata. Kemudian setelah layu bawang merah bawang putihnya, kita masukkan tomat dan cabai rawit. Kemudian kita masukkan kacang kecipirnya. Oseng kikil bercampur jengkol dan kecipir. Oh ya saudara online itu semuanya, tadi kan saya memblender cabai hijau ini pakai air. Maka airnya saya masukkan dahulu ke dalam ini untuk empukkan kacang kecipir ini. Nah, kemudian kita masukkan juga jengkolnya supaya empuk. Nah, kita aduk antara jengkol dan kacang kecipir tadi. Ini juga kita aduk tumis bakso dan kacang kecipir, serba kacang kecipir. Ini biarkan airnya sampai mengering. Kita biarkan airnya mengering dulu. Kemudian kita masukkan, menjelang ini airnya menyusut atau mengering, kita masukkan bumbu lada dan tomat. Kemudian kita masukkan sayur kol. Aduk. Kemudian kita cek rasa ya, saudara online itu semuanya. Apakah rasa penyedap gula dan itunya sudah pas? Masukkan bakso. Masukkan bakso. Dan jangan lupa sekali-sekali kita aduk juga jengkol dan kacang kecipirnya. Nah, kita cek rasa ya, saudara online semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kita kasih gula sedikit. Ini masih ada airnya, biarkan dulu hingga airnya menyusut. Nah, saudara online itu semuanya,
Tumis bakso kacang kecipirnya sudah matang, kita akan salin ke dalam mangkok. Segar sekali ini. Dan ini nanti kita langsung masukkan cabai hijau ke dalam tumisan oseng kikil dan jengkol kacang kecipir itu tadi. Ini dapat 2 mangkok. Ini saudara-saudaraku, karena airnya sudah mulai menyusut, kita masukkan cabenya langsung ke sini. Ini cabai kali sekitar 2 on lebih, hampir 1/4. Kita aduk. Memasak kikil jangan terlalu lama. Kalau kurang minyaknya ditambah portita lagi. Kayaknya agak kurang sedikit, kita tambah ya saudara online semuanya, biar agak ada minyaknya sedikit. Setelah cabai dimasukkan, kita masukkan kikil. Kita masukkan kikil ke dalam cabai yang sudah dicampur dengan jengkol dan kacang kecipir ini. Kita aduk. Aduh, segar sekali rasanya. Oseng apa sambal cabai hijau nih? Sambal cabai hijau, kikil, jengkol dan kacang kecipir. Lezat sekali. Kita kasih sedikit penyedap. Di sini saya memakai masako rasa sapi, karena ada kikil sapi, maka saya akan memasukkan 1 bungkus masako. Sebut merek sekarang. Kita masukkan. Mantap. Kemudian kita cek rasa, apa yang kurang nanti kita tambah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kita tambah 1 bungkus lagi. Biar lebih menggigit rasanya. Mantap. Dan kita tambah gula, sedikit gula. Sekitar 1 sendok teh atau 2 sendok teh. Nah, 2 sendok teh. Kemudian kita cek rasa lagi ya, saudara online semuanya ya. Ini sambal cabai hijau, kikil, jengkol dan kacang kecipir. Kalau di tempat lain saya tidak tahu apa namanya, kacang kecipir kah atau kacang apa. Saya akan cek rasa dulu. Sepertinya tambah sedikit garam halus. 1/2 sendok teh. Mana sendoknya? Nah, 1/2 sendok teh garam halus kita tambah. Setengah ya, saudara online semuanya. Aduk sampai airnya sedikit berkurang lagi. Masih ada airnya sedikit lagi. Setelah airnya berkurang nanti saya akan menyiapkan mangkoknya satu. Saya ambil satu lagi. Shoot dekat dikit kameramen. Coba kameramen, lihat. Dari mana? Dari atas kameramen. Sambal cabai hijau, kikil, dan jengkol beserta kacang kecipir sudah siap untuk disajikan. Kita matikan kompor. Mantap surantap.
menu di video Erti Tabrani channel. Mantap surantap. Ini kameramen ke sini. Udah masak, dapat 2 mangkok. Sambal cabai hijau, kikil, jengkol, dan kacang kecipir ala YouTube Erti Tabrani. Setelah ini kita akan membuat gulai telur ikan dan kemumu atau keladi sayur, daun batang keladi sayur. Nah, sudah. Oke, sekarang sudah masak. Nah, saudara-saudaraku semua, kita akan masuk pada menu ketiga, yaitu kita akan membuat gulai telur ikan dan batang keladi atau batang kemumu. Kita mulai dengan memasukkan 1 bungkus santan. Kita masukkan santannya ya, saudara-saudaraku semuanya. Kita menggunakan 1 bungkus santan instan. Kemudian kita beri air. Kita beri air secukupnya. Cukup segitu, tidak perlu banyak-banyak kuahnya. Kita hidupkan kompor. Kita masukkan cabai merah. Cabai merah kita masukkan. Kita masukkan cabai merah ya, saudara-saudara semuanya. Kemudian kita masukkan bumbu racik gulai ayam goreng beserta bawang putih dan tomatnya, kita masuk semuanya. Kita tunggu sampai mendidih. Jangan lupa kita masukkan daun kunyit, daun jeruk, tunggu sampai mendidih dulu, baru kemudian kita masukkan telur ikannya. Ini telur ikannya. Nah, ini. Itu memang sengaja tidak saya potong-potong. Saya biar aja gelantung di kulitnya, di bungkusnya. Kita cek rasa sedikit. Kita tambah sedikit air. Bumbu racik kita terlalu asin. Kemudian kita masukkan batang daun talas atau daun kemumu ini, biar meresap ke dalam. Bawang bombaynya terakhir saja, nanti kalau mau diangkat baru masukkan bawang bombaynya. Kemudian kita masuk juga telur ikannya. Bismillahirrahmanirrahim. Awaluhu wa akhiruhu. Kalau terlupa di awal membaca bismillah, kita baca saja bismillahirrahmanirrahim. Awaluhu wa akhiruhu. Ini bawang bombaynya nanti belakangan baru kita masuk. Ini kalau menggulai telur ikan ini kita siram-siram seperti ini saja. Kalau terlalu kita obok-obok atau kita aduk, maka nanti telur ikannya akan pecah. Bisa menjadi gulainya beku semua. Nah, begini saja. Kita tunggu sampai mendidih, sampai matang. Nah, saudara-saudaraku semuanya, ketiga menu dari video kita hari ini sudah selesai dimasak. Sekarang kita mencicipi. Coba lihat kameramen di zoom. Ini adalah gulai telur ikan bercampur dengan batang daun keladi atau talas atau kemumu. Kemumu, kalau saya bilang ini kemumu. Ini telur ikannya, ini kemumunya, dapat 2 mangkok. Ini sambal cabai hijau dengan jengkol dan kacang kecipir tadi.
Ini tumis bakso dan kacang kecipir. Sekarang kita akan mencoba menu-menu yang sangat menggugah selera ini. Oh ya, saudara onlineku semuanya, jangan lupa waktu mau menggulai batang daun talas atau kemumu tadi, daunnya kita buang kulit luarnya dulu, kemudian baru kita rebus dengan air garam. Setelah direbus dengan air garam, baru kita tiriskan. Baru kita gulai begitu. Mantap surantap. Ini telur ikannya. Daun talas. Ini banyak orang yang mengatakan kalau daun kemumu ini buat diabetes katanya, karena dia sangat menyerap zat gula dan kadar garam. Jadi sering orang merebus ini dibuat sayur asam daun kemumu ini untuk orang yang terkena diabetes katanya. Baiklah saudara onlineku semuanya, sebelum kita mencicipi hidangan seperti biasanya, kita akan membaca doa terlebih dahulu. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Kita coba ya, saudara onlineku. Coba dulu menu kita hari ini. Nah, coba dilihat dulu kameranya ini. Begitu lezat. Ini kikilnya, ini bakso, nah ini telur ikan. Sekarang kita coba ya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan mencoba telur ikannya. Manis sekali, luar biasa. Sekarang kita coba kikilnya. Mantap sekali. Kemudian bakso dan kacang kecipir. Semuanya berat. Bisa rekomendasi untuk anak-anak di rumah. Menu kampung ini itu sangat luar biasa rasanya. Selain ikan dengan talas atau dengan kemumu, oseng bakso dengan kacang kecipir dan sambal cabai hijau dengan jengkol dan kacang kecipir. Baiklah saudara onlineku semuanya, seperti biasanya karena anak-anak juga mau makan, sama anak-anaknya sudah teler mau makan juga, kita sudahi dengan pembacaan Alhamdulillahirrahmanirrahim. Tetapi saya sangat mengharapkan support dari saudara-saudara onlineku semua untuk like, komen, dan share serta subscribe yang paling penting. Saya mengucapkan terima kasih sekali atas supportnya selama ini, karena tanpa support dari saudara onlineku semua, YouTube Kita Berani ini tidak ada arti apa-apa. Dan saya sudahi dengan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di vlog Kita Berani yang akan datang.